Ahli biologi menggolongkan makhluk hidup menjadi spesies, genus, famili, dan seterusnya hingga kingdom dan domain. Manusia dimasukkan ke dalam genus Homo yang terdiri dari belasan spesies berdasarkan temuan fosil dari berbagai lokasi di dunia. Fosil manusia yang ditemukan di Indonesia antara lain adalah Homo erectus, Homo soloensis, dan Homo floresiensis. Homo erectus atau manusia tegak merupakan spesies manusia yang diperkirakan bertahan hidup paling lama, yaitu selama 2 juta tahun. Setelah itu ia punah. Homo soloensis atau manusia dari lembah Solo adalah spesies manusia yang memiliki kehidupan yang lebih maju dan cocok hidup di dalam wilayah tropis. Sementara Homo floresiensis atau manusia dari Pulau Flores adalah spesies manusia katai dengan tinggi badan maksimum hanya 1 meter dengan berat tidak lebih dari 20 kg. Spesies manusia lain yang terkenal adalah Homo neanderthal atau manusia dari lembah Neander di Jerman dan Homo denisova atau manusia dari gua Denisova di Siberia. Spesies-spesies manusia ini selama jutaan tahun berada di tengah rantai makanan. Mereka memburu makhluk yang lebih kecil sambil menjadi buruan hewan pemangsa yang lebih besar. Pada saat itu, pengaruh spesies manusia terhadap kehidupan tidaklah penting, bahkan tidak lebih penting dari ubur-ubur atau kunang-kunang. Namun, kehadiran spesies baru yang disebut Homo sapiens sekitar 70.000 tahun yang lalu mengubah posisi manusia dalam rantai makanan. Homo sapiens melompat ke puncak rantai makanan yang mampu menaklukkan semua makhluk hidup dalam rantai makanan di planet ini. Homo sapiens bahkan diperkirakan bertanggung jawab atas punahnya spesies manusia lainnya yang sudah hadir lebih dahulu, seperti Homo neanderthal, Homo denisova, dan lainnya. Pertanyaannya, apa yang membedakan Homo sapiens dengan spesies-spesies lainnya sehingga mampu menguasai dunia? Silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya dulu ya. Perbedaan Homo sapiens dengan spesies lainnya tidak terletak pada level individu. Jika seorang Homo sapiens berada di suatu pulau terpencil bersama seekor simpanse, maka bisa dipastikan simpanse akan bertahan hidup lebih baik. Homo sapiens juga akan dengan mudah dikalahkan oleh Homo neanderthal jika bertarung 1 lawan 1. Perbedaan mendasar antara Homo sapiens dengan spesies lain terletak pada kemampuan bekerja sama secara fleksibel dalam jumlah besar. Ada spesies lain yang dapat bekerja sama dalam kelompok, namun tidak bisa fleksibel seperti koloni lebah dan semut. Kerjasama dalam koloni ini terlalu kaku, sehingga jika ada kesempatan atau ancaman baru, maka mereka tidak dapat membentuk sistem kerjasama baru secara cepat. Lebah tidak dapat membunuh ratu lebahnya, lalu membentuk republik lebah atau membentuk sistem komunis diktator untuk lebah pekerja. Ada juga spesies yang dapat bekerja sama secara lebih fleksibel, namun hanya dapat melakukannya dalam kelompok kecil, seperti simpanse, serigala, dan lumba-lumba. Simpanse hanya dapat bekerja sama dengan simpanse lain yang sudah dikenal dengan baik, tapi tidak dapat bekerja sama dengan simpanse asing lainnya. Jika kita letakkan 100.000 simpanse di Stadion Gelora Bung Karno, maka yang terjadi adalah kekacauan. Sebaliknya, puluhan ribu Homo sapiens yang berkumpul di Gelora Bung Karno akan menciptakan sistem kerjasama yang canggih dan efektif, bisa dalam bentuk pertandingan sepak bola, konser musik, atau kampanye calon presiden. Semua pencapaian besar manusia dalam sejarah, baik dalam membangun piramid atau mendarat di bulan, tidak didasarkan pada kemampuan individu, namun pada kemampuan bekerja sama secara fleksibel dalam jumlah besar. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana kita Homo sapiens bisa bekerja sama secara fleksibel dalam jumlah besar? Jawabannya terletak pada kemampuan manusia membangun imajinasi, selain melihat realitas fisik. Hewan lain hanya berkomunikasi untuk melukiskan realita. Sebagai contoh, seekor simpanse bisa mengisyaratkan datangnya seekor singa dan mengajak kawanan melarikan diri, atau melihat pohon pisang lalu mengajak teman-temannya untuk makan pisang tersebut. Sementara kita Homo sapiens
Menggunakan bahasa bukan hanya untuk menggambarkan realita objektif, namun juga untuk menciptakan realita imajinatif. Kita bukan hanya menyampaikan informasi bahwa ada simpanse, singa, atau pohon pisang di depan mata, tetapi juga ada Tuhan di atas langit. Tuhan yang tidak terlihat secara kasat mata, tapi diyakini keberadaannya. Bahwa kalau kita berbuat baik akan masuk surga dan kalau berbuat jahat akan masuk neraka. Kita tidak akan bisa meminta pisang dari simpanse dengan janji dia akan masuk surga, tempat di mana banyak pisangnya. Tidak ada seekor simpanse pun yang akan percaya cerita ini. Dengan konsep imajinasi, manusia Homo sapiens terikat secara emosional sebagai sebuah bangsa dan siap angkat senjata kalau bangsa kita diserang musuh. Tapi, apakah bangsa itu? Bangsa bukanlah realita objektif yang bisa dilihat dan disentuh. Jika tubuh seorang Homo sapiens dibedah, maka akan ditemukan jantung, hati, ginjal, tulang, atau DNA. Namun, tidak akan ditemukan bangsa di dalamnya. Bangsa adalah konsep imajinasi yang melekat dalam diri kita. Homo sapiens setiap hari bekerja keras, banting tulang, peras keringat untuk mengumpulkan uang. Tapi, apakah uang itu? Lagi-lagi uang bukanlah realita objektif. Tapi, dengan membangun konsep imajinasi, kita semua percaya bahwa satu lembar uang nilainya sama dengan 10 pisang. Karena itu, kita bisa ke pasar atau supermarket, bertemu dengan orang yang tidak kita kenal, dan menukar selembar uang dengan 10 pisang. Sungguh menakjubkan. Hal ini tidak mungkin dilakukan oleh simpanse. Jika kita meminta seekor simpanse untuk menukar selembar uang dengan 10 pisang, tentu simpanse tersebut akan bilang, "Kalian pikir saya manusia?" Jadi kesimpulannya, kita Homo sapiens bisa mengontrol dunia karena hidup dalam realita ganda, yaitu realita objektif dan realita imajinatif. Sementara hewan lain hanya hidup di realita objektif, sehingga mudah ditaklukkan dan dikurung di kebun binatang. Iring berjalannya sejarah Homo sapiens, realita imajinatif menjadi sedemikian kuatnya, hingga kekuatan terbesar di dunia dewasa ini adalah konsep-konsep imajinatif tersebut. Begitulah rahasia kehebatan Homo sapiens yang ditulis oleh Yuval Noah Harari dalam bukunya yang terkenal, Sapiens: A Brief History of Humankind. Apakah Anda setuju dengan pendapat Harari? Silahkan tulis komentar Anda pada kolom komentar, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video-video menarik lainnya.